Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NPM 361856011 dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Berwawasan Lingkungan. Selamat menyaksikan. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembangan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan tersebut. Perbedaan ekologi dan ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang kedudukan manusia yang pantas di lingkungannya. Sedangkan ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Perbedaan terletak pada misi untuk mencari pengetahuan menyeluruh tentang alam dan dampak perlakuan manusia terhadap lingkungan, guna menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Mengapa anak perlu belajar ilmu lingkungan? Karena pengetahuan lingkungan merupakan pengetahuan yang mengkaji hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya dalam hubungan dengan dampak kehidupan manusia, serta berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. 3 tujuan utama dari mempelajari pengetahuan lingkungan. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungannya. Yang kedua, untuk mengetahui dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan secara aktual baik terjadi di tingkat lokal, regional, maupun global. Yang ketiga, untuk memahami contoh-contoh solusi alternatif tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan teknologis. Ada 4 aspek dalam kriteria penilaian penghargaan Adiwiyata menurut Sukirto. Yang pertama yaitu aspek kebijakan sekolah berwawasan lingkungan hidup. Untuk mencapai hal ini, sekolah harus menganggarkan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup minimal 20% dari total anggaran sekolah selama 1 tahun. Anggaran tersebut dapat dialokasikan kepada kegiatan kesiswaan berbasis lingkungan hidup, kurikulum dan kegiatan belajar berbasis lingkungan hidup. Sekolah harus bekerja sama atau bermitra dengan berbagai pihak, serta adanya peningkatan dan pengembangan mutu berbasis lingkungan hidup. Yang paling penting adalah seluruh warga sekolah harus berkarakter dan berbudaya lingkungan hidup dalam kegiatan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, ada aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Guna mencapai sekolah adiwiyata, setiap sekolah wajib mengelola sarana pendukung yang ramah lingkungan dan ramah anak. Pemanfaatan kembali kertas atau daur ulang adalah salah satu upaya pendukung ramah lingkungan di sekolah. Sekolah harus menyediakan ruang terbuka hijau atau RTH, pengolahan air limbah, drainase yang baik, pengolahan air bersih, menyediakan tempat sampah terpisah. Gedung sekolah harus ramah lingkungan dan memiliki standar pengelolaan kebencanaan untuk mencegah warga sekolah terhindar dari bencana. Selanjutnya, untuk bagian kantin sekolah harus ramah lingkungan, sehat, jujur, dan ramah anak. Hal ini dapat ditempuh dengan cara kantin harus selalu bersih dan menghindari alat pembungkus makanan dari plastik, styrofoam, dan aluminium foil. Aspek kegiatan lingkungan di sekolah berbasis partisipatif. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan gedung dan lingkungan sekolah, seperti melakukan aksi pemeliharaan tanaman, pembuatan taman, pembuatan tanaman obat keluarga atau toga, hutan sekolah, pembibitan pohon, kolam ikan, dan juga pengomposan sampah. Selain itu, warga sekolah juga dituntut untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, karya ilmiah remaja, dokter kecil, dan pecinta alam untuk ikut dalam melestarikan lingkungan hidup. Selain itu, dituntut juga sekolah untuk menularkan ilmu program sekolah adiwiyata terhadap sekolah lain dengan memberikan bimbingan dan pelatihan. Juga kunjungan kepada sekolah yang membutuhkan informasi dan ingin menjadi bagian dari keluarga program sekolah adiwiyata. Yang keempat, ada aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan hidup. Dalam hal ini, guru dan siswa harus memiliki kompetensi dalam pengembangan metode pembelajaran lingkungan hidup. Pengembangan metode harus dilakukan secara aktif, seperti dengan metode demonstrasi, diskusi kelompok, simulasi, pengalaman lapangan, curah pendapat, dan sebagainya. Dari hasil demonstrasi atau hasil karya lingkungan hidup siswa dan guru dapat dipublikasikan melalui beberapa media, seperti di majalah dinding sekolah, koran, buletin sekolah, lecture, dan di radio atau televisi. Juga dapat lewat website sekolah.
Sementara itu, siswa juga dapat berkreasi dengan membuat puisi, film pendek, lagu, gambar, hasil penelitian, dan produk daur ulang yang berhubungan dengan melindungi dan pengelolaan lingkungan hidup. Tadi adalah penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.